Baiklah, selamat bertemu kembali dengan saya Iman Sofik. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menginstalasi Windows 2003 Server, tetapi kita tidak install secara fisik, melainkan dengan menggunakan yang namanya virtual machine, dan virtual machine yang saya gunakan adalah VirtualBox. Ya, bagaimana proses instalasi Windows 2003 Server khususnya dengan menggunakan VirtualBox? Mari kita ikuti bersama-sama. Ya, jadi VirtualBox itu adalah salah satu virtual machine. Ya, virtual machine itu apa? Virtual machine adalah software yang mempunyai kemampuan untuk membuat komputer virtual yang mempunyai kemampuan sama seperti komputer asli. Jadi seolah-olah nanti kita punya beberapa komputer dalam satu komputer. Ya, dengan kata lain, virtual machine adalah software yang bisa membuat komputer di dalam komputer. Nah, gambarannya sebagai berikut. Sistem yang kita gunakan itu dinamakan dengan host OS. Misalnya kita sudah beli laptop, beli komputer yang menggunakan Windows 7 atau Windows 8 atau bahkan Windows 10 misalnya. Nah, ini host OS namanya. Dalam satu PC lazimnya hanya ada satu sistem operasi. Tapi dengan menggunakan VirtualBox kita bisa menciptakan ada sistem operasi tamu yang pertama, kemudian ada sistem operasi tamu yang kedua atau guest OS yang kedua ataupun guest OS yang ketiga. Guest OS 1 misalnya isinya Linux, guest OS 2 misalnya isinya Windows XP, guest OS ketiga misalnya isinya Macintosh. Jadi kita bisa seolah-olah punya 4 buah komputer di dalam komputer yang kita miliki tadi. Nah, ini yang dinamakan dengan virtual machine. Ya, nanti juga bisa bekerja seperti lazimnya komputer biasa. Nah, ini gambarannya. Saya punya Windows 8, kemudian saya juga menginstal Windows 10. Windows 10. Nah, jadi saya ingin nyoba dulu seperti apa Windows 10 itu, sehingga kalau memang nanti ternyata cukup nyaman saya gunakan, baru kemudian saya migrasi ke Windows 10. Jadi ini untuk menguji coba dulu seperti apa Windows 10 yang ada. Ya, karena barangkali mungkin masih ragu dengan Windows yang kita miliki. Nah, dengan demikian beberapa fungsi dari virtual machine adalah yang pertama mencoba sistem operasi yang baru atau mungkin mencoba sistem operasi yang lama barangkali. Nah, jadi kita bisa uji coba dulu tanpa mengganggu ataupun menghapus ataupun mengubah memodifikasi sistem yang sudah berjalan, sehingga sistem yang lama tetap aman. Nah, yang kedua adalah menguji coba software. Jadi kita download software dari internet atau mungkin dari pihak lain yang barangkali mungkin tingkat kepercayaannya kurang, kita bisa coba dulu. Barangkali dalamnya ada malware-nya, ada virusnya, ada trojannya, backdoor. Nah, kita bisa menguji coba ke guest OS terlebih dahulu, sehingga kalaupun nanti yang rusak atau terganggu hanya guest OS-nya, tidak mengganggu sistem yang kita miliki sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah menjalankan software atau game jadul. Ya, dengan berkembangnya teknologi komputer sekarang ini sudah mencapai yang 64 bit, ada banyak software-software yang lama yang tidak bisa jalan di sistem tersebut. Padahal kita mungkin masih membutuhkan software-software yang lama tadi. Nah, dengan menggunakan virtual machine, kita bisa tetap install software di sistem operasi yang lama, mungkin di XP dan sebagainya. Kemudian kita jalankan software yang bersangkutan tadi. Nah, dengan demikian kita tidak perlu membeli ataupun harus pusing-pusing mencari software yang terbaru. Ya, ada banyak software yang masuk kategori virtual machine, ada Parallel Desktop, ada Oracle VMware, ada VMware Workstation dan sebagainya. Pada kesempatan ini nanti kita akan mencoba menggunakan yang Oracle VM VirtualBox
karena salah satunya mempunyai fasilitas yaitu free. Jadi kita bisa download dan menggunakan serta ada banyak fasilitas berkaitan dengan sistem operasi yang banyak beredar di teknologi komputer. Ya, berikutnya kita akan masuk ke cara instalasi Windows 2003 Server dengan menggunakan VirtualBox. Ya, oke, kita akan mencoba menggunakan VirtualBox. Jadi setelah kita install, maka tampilan VirtualBox yang ada di desktop bisa kita jalankan. Ini tampilan pertamanya. Kita mulai dari awal, silakan Anda klik new, kemudian akan tampil welcome to the new virtual machine wizard, next aja, kemudian ketikkan nama virtual mesinnya, misalnya kasih nama Windows 2003 Server, namanya bebas, sesuaikan aja dengan nama sistem operasi yang akan dipakai. Kalau menggunakan sistem operasi yang lain, di sini ada pilihan, jadi ini ada Linux, jadi kita mau install di VirtualBox-nya Linux-nya yang platform yang mana, kemudian ada Solaris ya dan sebagainya ya, juga ada DOS. Kita kembali ke Windows karena kita akan menggunakan Windows 2003. Saya pilih yang Windows 2003. Ada brand yang lain, ada XP, ada 2000. Ini kalau pengen mencoba kenangan yang lalu bisa dipilih yang Windows versi yang diinginkan. Oke, naik aja. Berikutnya adalah menentukan memori. Jadi memori yang dipakai untuk komputer virtualnya. Ya, misalnya saya ambil 512 misalnya. Ya, jadi usahakan tetap pada warna yang hijau untuk area aman. Ya, atau di sini ada rekomendasi 256. Oke, naik lagi. Kemudian pilih virtual hard disk. Nah, karena kita baru pertama kali buat, maka kita pilih grid. Sedangkan nanti kalau sudah pernah membuat kemudian mau membuka lagi atau melanjutkan virtual yang sudah pernah dibuat, pilih yang use existing. Bisa pilih virtual disk, next. Nanti muncul untuk pembuatan virtual disk wizard, naik lagi. Kita pilih yang jenisnya dynamic, jadi menyesuaikan dengan perkembangan atau ukuran dari sistem operasi yang dipakai. Kalau menggunakan yang fix ini berarti ukuran tetap tidak ada perubahan ya, walaupun kosong ukurannya tetap segitu. Kita pakai yang dynamically aja. Oke, next. Kemudian tentukan posisi penyimpanannya. Oke, kita browse posisi penyimpanannya, misalnya saya arahkan ke drive D. Tadi sudah saya siapkan folder bernama VirtualBox, kita simpan di sini. Karena kebetulan sudah ada, saya paste aja. Kemudian ukuran dari hard disk yang dipakai. Nah, ini ada angka dari 4 MB sampai dengan 2 tera. Bisa gunakan speed yang di sini untuk menentukan berapa kapasitas dari hard disk yang dipakai. Misalnya saya pakai ukuran 4 GB untuk hard disk dari Windows 2003 servernya. Salah satunya cukup karena Windows 2003 server itu untuk sistemnya hanya butuh kisaran sekitar 2,5 sampai dengan 3 GB. Lebih tinggi lagi silakan bisa diatur. Oke, next. Oh maaf, sudah ada posisi sebelumnya. Ya, kita lanjut kembali 4G, next. Oke, setelah kita tentukan 4 GB untuk harddisknya, next. Nanti akan muncul summary kesimpulan. Oke, finish. Udah ya, summary keseluruhan. Jadi Windowsnya pakainya apa, tipenya apa, memorinya berapa, sampai dengan harddisknya kapasitasnya berapa dipakai. Finish. Nah, ini akan tampil di sini daftar sistem yang tadi sudah kita siapkan. Tapi ini belum selesai. Langkah berikutnya kita masuk ke setting untuk
memasukkan CD dari Windows 2003 servernya. Ya, silakan masuk ke storage, kemudian klik tanda plus ini add CD DVD device untuk menambahkan seolah-olah di komputer virtualnya ada CD, dan CD tadi sudah diisi dengan Windows 2003 server. Nah, dalam ini kita membutuhkan file yang namanya file ISO. Jadi file ISO itu biasanya kita dapatkan kalau kita download dari web yang merupakan CD instalasi. Ya, sudah saya siapkan di sini. ISO Windows 2003 server ini. Nah, ini filenya. Ini file ini sebenarnya dulunya dari CD atau DVD Windows, kemudian dikonversi menjadi file image. Nah, ini yang dipakai untuk mewakili CD yang kita gunakan tadi. Ya, yang terakhir jangan lupa bagian network untuk mengatur jaringan atau line card-nya. Dari NAT dirubah menjadi bridge adapter. Oke, pastikan miliknya Intel ini otomatis akan menyesuaikan dengan jenis kartu jaringan yang kita gunakan. Ya, kalau ingin mengaktifkan USB supaya nanti komputer virtualnya juga bisa memanfaatkan USB, pastikan enable USB controllernya dalam keadaan dicentang aktif. Oke. Nah, kalau sudah siap, baru kemudian kita klik tombol start. Nah, dia akan tampil virtual box-nya dengan tampilan seperti ini. Nah, dia akan membaca CD yang Anda pasang tadi. Jadi kalau saya klik dalam, nanti mouse-nya akan hilang. Ya, mouse-nya hilang. Kalau ingin menampilkan mouse-nya kembali, maka menekan tombol kontrol dan yang sebelah kanan. Ya, di sini ada right control, jadi tombol kontrol sebelah kanan dan digunakan untuk mengaktifkan mouse-nya kembali. Karena kalau kita menggunakan Windows 2003 server itu instalasinya murni pakai keyboard nantinya. Oke, jadi kalau ini saya klik dalamnya lagi, maka pekerjaan instalasinya hanya bisa menggunakan tombol di keyboard. Di layar ada 3 pilihan, welcome to setup dan sebagainya. Ada 3 pilihan to setup Windows now, press enter. Jadi kalau mau mulai setting Windowsnya tekan enter, kalau mau perbaikan menekan R, kalau mau keluar bisa menekan tombol F3. Oke, karena kita mau install, silakan dilanjutkan dengan menekan tombol enter. Berikutnya muncul Windows License Agreement. Nah, ini berkaitan dengan persetujuan pemakaian dari Windows. Ya, Anda bisa tekan tombol pick up, pick down untuk membaca halaman berikutnya. Atau langsung aja kita setuju, bisa menekan, ada pilihan di bawahnya itu tombol F8, escape dan pick down. Oke. Kalau ingin lanjut tekan tombol F8, nanti akan muncul Windows Server Enterprise Edition Setup, kemudian ada 3 pilihan itu, enter, C dan D. Ya, enter untuk mulai setting Windowsnya, C untuk membagi partisi, sedangkan D untuk menghapus partisi. Ya, ada baiknya pada sebuah sistem yang baru itu dipartisi. Jadi partisi ini seperti kalau kita membangun rumah, kemudian kita bikin kamar. Mau ada berapa kamar, luas tanahnya sama, cuman kamarnya bisa ada 1, bikin los gitu, atau mungkin dibikin 2 kamar, 3 kamar dan sebagainya. Nah, sebaiknya minimal ada 2 partisi, C dan D. Ya, C untuk sistem, D-nya nanti untuk mewakili data. Ya, kita akan bikin seperti itu, ada 2 partisi, silakan menekan C. Dari 4 GB tadi, nah ini bisa kita atur mau berapa untuk partisi yang pertama. Misalnya saya bikin partisi yang pertama 3500. Ya, enter, nanti balik lagi ke tempat awal tadi, muncul ada C partition 1. Ya, kemudian yang paling bawah ini ada unpartition space. Nah, ini sisanya tadi. Oke, sekalian kita aktifasi aja, kita partisi sekalian, tekan C kembali, kemudian kita bikin partisi baru dengan angka yang semula, angka yang tersisa. Nah, karena sudah ada C dan F.
Kalau kita menggunakan yang sebenarnya munculnya C sama D ya, karena kita pakai VirtualBox maka yang muncul C sama F. Nah, di partisi manakah nanti sistem Windows-nya akan kita install? Misalnya saya mau install sistemnya di C ya, berarti pastikan sorotnya di C, kemudian di bawah ada 3 pilihan itu, enter, install, di delete, F3 quit ya, kita mulai dengan enter. Kemudian pilihan formatnya. Nah, perlu diketahui Windows itu ada beberapa format sistem yang dipakai, ada NTFS, ada FAT. Oke, misalnya kita pilih yang FAT ya. FAT ini untuk klien sebenarnya, untuk komputer-komputer yang dipakai untuk user. Kalau yang server sebaiknya pakainya NTFS. Oke, tetapi di sini kita akan nyoba dulu yang pakai FAT dulu. Nanti kita juga sembari belajar bagaimana mengubah FAT jadi NTFS. Ya, jadi awalnya sistemnya adalah sistem biasa yang dipakai untuk pengguna. Oke, saya pakai yang FAT yang paling bawah aja, enter. Kemudian karena ini lebih dari 2 mega di 3500, maka FAT nya menjadi FAT 32. Oke, kita lanjut lagi dengan menekan enter ya, dia akan di format terlebih dahulu data-data yang ada di drive C tadi. Jadi hati-hati, pastikan kalau kita mau menginstal sistem yang baru pada sebuah hard disk, data yang ada diselamatkan dulu, di backup dulu, karena kalau tidak di backup maka semua data akan dihapus atau diformat oleh proses instalasi yang berjalan. Ya, tunggu sampai prosesnya berjalan, nanti komputer akan reboot kembali, booting awal, kemudian akan menampilkan sistem instalasinya dengan menggunakan versi visual atau sudah menggunakan mouse untuk proses instalasinya ya. Oke, berakhir. Ini abaikan aja, jangan di enter, jangan ditekan sembarang tombol supaya nanti langsung masuk ke sistem Windows-nya. Nah, sekarang di layar Anda akan terlihat ada sistem operasi baru. Oke, do not show this message again aja. Oke. Nah, ini yang dinamakan dengan guest host. Sedangkan yang di luar ini adalah hostnya tadi. Ini guest OS, ini host OS-nya, tuan rumahnya ini ya. Dan ini tamunya. Nah, ini prosesnya masih berlangsung. Ya, begitu kita klik dalamnya, mouse-nya akan terhandle di dalamnya. Ya, jadi mouse-nya tidak bisa keluar dari area ini. Tapi kalau Anda ingin mengeluarkan mouse-nya sama kayak tadi, silakan menekan tombol kontrol yang sebelah kanan keyboard. Nah, karena mouse-nya ada 2, yang satu di luar, satunya ada dalamnya tadi. Oke, saya klik ke dalamnya. Nah, ini proses instalasinya masih berlanjut. Proses instalasinya berikutnya yaitu memilih bahasa. Nah, ini kita abaikan aja, langsung aja klik next, kemudian memasukkan nama dari pengguna ya, misalnya Telkom server, Telkom Semarang misalnya. Oke, next, masukkan nomor serial number. Jadi tiap kali kita beli software itu di dalamnya juga ada serial number atau serial key yang nanti dimasukkan pada salah satu tahapan instalasi. Demikian juga dengan Windows 2003 ini. Nah, kita bisa cek di CD-nya atau bisa cari di internet ya, atau misalnya di sini sudah ada yaitu nomornya nanti ini. Oke, kita masukkan JB88F WT2G3 DPXTT Y8GHG kemudian 7YY KY. Nah, kalau benar nanti klik next, harusnya bisa berlanjut. Tapi kalau serial key-nya salah ya harus dicek lagi. JB88
2 oh ini sorry PT ya. Ya oke. Nah kalau benar nanti berlanjut, berikutnya adalah license mode. Ya kita pilih 5 untuk servernya, atau lisensinya bisa per user. Jadi apakah izinnya berdasarkan pengguna atau berdasarkan jumlah server. Untuk hematnya kita pakai yang per server. Ya berikutnya adalah pemberian nama dari servernya. Nah kalau tadi bebas, kalau ini nama server, nama ini yang nanti akan diakses oleh pengguna. Jadi pastikan nama servernya benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan dan mudah untuk diingat. Misalnya saya kasih nama servernya server 1. Kemudian untuk adminnya bisa masukkan password untuk adminnya ya. Silakan beri password yang seaman mungkin, tetapi dalam kasus ini saya abaikan dulu ya, kita langsung klik tombol next. Karena tidak diberi password, nanti akan muncul peringatan apakah Anda yakin berlanjut tanpa ada pemberian password, ya saja. Nah, karena server ini dipakai oleh orang banyak, sebaiknya servernya diberi password yang benar-benar aman. Ya, berikutnya menentukan waktu dan tanggal. Oke, saya sesuaikan dengan waktu tanggal jam sekarang. Kalau sudah naik kembali, ya, langkah berikutnya akan melanjutkan proses instalasi. Proses ini cukup memakan waktu lama, ya, jadi bisa ditunggu sejenak. Kalau kita lihat estimasi waktu yang dibutuhkan ada sekitar 31 menitan. Tapi tergantung juga dengan speed atau prosesor yang dipakai di komputer hostnya. Kalau komputer hostnya cukup tinggi, maka prosesnya bisa berjalan lebih cepat. Ya, kalau sudah nanti akan muncul network setting, pengaturan IP jaringan, tapi sebentar bisa kita abaikan, naik aja lagi. Kemudian workgroup komputer domain, ini juga karena kita belum instalasi domain, bisa juga kita abaikan dulu, naik aja lagi. Konfigurasi berikutnya.
Ya, oke. Kalau sudah selesai, maka nanti komputer akan booting kembali dari awal. Muncul logo Windows, mirip seperti kalau kita menyalakan komputer pertama kali biasanya. Ya, seperti biasa kita menekan tombol Ctrl Alt Del, kemudian masukkan nama usernya berikut dengan passwordnya saat tadi instalasi. Karena tadi instalasinya tidak menggunakan password, bisa kita oke. Nah, oke. Sampai dengan ini kita sudah bisa menginstal Windows Server dalam kondisi default. Jadi belum ada pengaturan IP, belum ada pengaturan share dokumen dan sebagainya. Ini baru tahap awal. Nah, mungkin demikian dulu untuk bagaimana langkah instalasi Windows 2003 servernya. Jadi ini yang dinamakan dengan guest OS-nya. Jadi kita punya sistem Windows di sini, Windows 2003. Sedangkan sebaliknya di luar sana saya juga punya Windows 7 atau Windows 10 dan sebagainya. Untuk menutup Windows-nya bisa kita lakukan langkah seperti biasa, start shutdown. Nah, karena ini server maka agak berbeda. Kalau kita milih shutdown saja, OK-nya nggak aktif. Maka perlu kita pilih shutdown, kemudian pada bagian shutdown event tracker ini dipilih yang maintenance. Nah, baru OK-nya aktif. Oke, nanti dia akan shutdown, kemudian menutup tampilan dari virtual box-nya tadi untuk kembali ke tampilan semula. Nah, demikian. Besok kita lanjutkan dengan cara bagaimana mengatur setting jaringan dan juga mengaktifkan yang namanya Active Directory untuk mengontrol user yang ada pada jaringan. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada perkuliahan berikutnya.